tempat yang telah disediakan. Rekaman video berdurasi 30 detik memperlihatkan seorang peserta lomba tafsir di Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara dipaksa membuka cadar atau didiskualifikasi. Tolong video bisa dibuka viral di cadarnya. media sosial. Sempat terjadi percakapan antara peserta nomor 2735 itu dengan seorang laki-laki yang diduga Dewan Hakim menggunakan bahasa Arab. Setelah diam sejenak, akhirnya peserta yang belakangan diketahui dari Kabupaten Labuhan Batu Utara ini memilih mundur. Video yang diunggah pada 7 September 2020 ini langsung viral. Netizen bereaksi, kebanyakan berisi kemarahan. Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah Harahap memberikan keterangan tertulis bahwa tidak ada larangan. Sudah dibuat aturan secara nasional. Hanya Kalau saja mau ada buka beberapa langsung pihak yang menyalahgunakan didiskualifikasi. cadar untuk mengelabui peserta dengan menggunakan joki. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para peserta diminta agar diperiksa sebelum tampil. Pali juga meluruskan kalau diskualifikasian yang terjadi pada peserta bercadar tersebut murni kesalahpahaman. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Sumatera Utara sudah turun ke lapangan untuk melakukan penyempurnaan termasuk koordinasi dengan para Dewan Hakim. Berikutnya, langkah pencabutan diskualifikasi juga telah dilakukan dan peserta diberi kesempatan jika berkenan untuk tampil kembali. Peraturan nasional sudah diterapkan sejak MTQ tahun lalu di Pontianak yang menggunakan cadar dibuka ketika dia membaca Al-Quran. Setelah itu 30 pakai, detik mau memperlihatkan sampai seorang kemana peserta saja lomba pakai. tafsir di Musabaqah Tilawatil Quran atau Makasih. MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara dipaksa membuka cadar atau didiskualifikasi. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Sempat terjadi percakapan antara peserta nomor 2735 itu dengan seorang laki-laki yang diduga Dewan Hakim menggunakan bahasa Arab. Setelah diam sejenak, akhirnya peserta yang belakangan diketahui dari Kabupaten Labuhan Batu Utara ini memilih mundur. Video yang diunggah pada 7 September 2020 ini langsung viral. Netizen bereaksi, kebanyakan berisi kemarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Azanul Sauti. Pemirsa, saudara-saudaraku, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu menyertai kita. Kami yakin dan percaya bahwa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu pun. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan viralnya video salah seorang peserta Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diadakan di Tebing Tinggi. Kami juga melihat respon dari Ketua Dewan Hakim dan juga ulama kita Buya Kiai Haji Tengku Zulkarnain yang dengan lugasnya bahkan alhamdulillah Buya Tengku insya Allah memberikan hadiah umroh kepada seorang peserta yang dinyatakan didiskualifikasi karena memakai cadar. Ya, saya juga pakai cadar nih ya, guys. Karena masker kan wajib ya, menghindari bahaya COVID. Nah, ini kita di sini ingin melihat dan juga merespon apa yang dilakukan oleh panitia penyelenggara ketika Adinda Muyassaroh terjadi dialog antara panitera mungkin ya Bersiap-siap yang di memanggil peserta tempat untuk yang telah tampil disediakan. di arena Musabaqah Tilawatil Quran cabang tafsir kalau saya nggak silap. Jadi saudara-saudaraku, di sini Tolong bisa dibuka kita cadarnya. agak sedikit terkejut dan juga kaget. Tapi setelah kita lihat
melihat informasi-informasi yang beredar, intinya dari panitia atau ketua Dewan Hakim sudah minta maaf, dan Adinda Muyasaroh juga diperkenankan untuk kembali tampil. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Adinda Muyasaroh ini tidak berkenan untuk tampil. Mungkin karena ada ketersinggungan dari hati beliau. Kenapa pada saat sudah duduk di arena musabaqah baru diingatkan gitu. Padahal kan bisa saja sebelum dia naik ke mimbar utama ini sudah diadakan pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, karena khawatir ya dari panitia dengan ditutupnya wajah tidak teridentifikasi bahwa peserta yang dimaksud adalah memang benar itu orangnya. Ya, kalau dalam bahasa di berita kita lihat ada jasa joki ya, karena mungkin ditutup wajahnya, lantas bisa saja orang lain yang berperan di situ menggantikan Muyasaroh, misalnya begitu ya. Jadi karena tidak teridentifikasi. Nah, ini kan bisa ditepis dengan bahasa kalau misalnya itu dikhawatirkan sebelum tampil ke atas panggung atau mimbar utama sudah ada baptis, sudah ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Dilihat dari nomor peserta NPP dan juga mungkin ini tugas daripada kesekretariatan yang menerima pendaftaran daripada peserta musabaqah. Dilihat dari foto kan ada ya. Kemudian data-data yang valid untuk menunjang prasyarat sebelum dijadikan peserta musabaqah itu pasti sudah ada identifikasi awal. Nah, pada saat hari H, pada saat tampil baru diadakan pengecekan ulang. Kok saya tahu? Ya, saya paham karena saya juga salah satu tim Dewan Juri Musabaqah di Kabupaten Deli Serdang. Ini hal-hal seperti ini seyogyanya janganlah terjadi dan terulang kembali di tempat yang lain. Kenapa? Karena ya sontak ini menjadi perbincangan warganet, ya, perbincangan netizen, sehingga nanti kan akan muncul asumsi-asumsi publik yang tentunya dapat merugikan pihak-pihak terkait. Misalnya, oh rupanya NKRI sudah tidak mengakui syariat Islam. Kan ini kekhawatiran ini yang kita takutkan begitu ya. Jadi kami ikut angkat bicara, ikut juga mengkomentari lah bahasanya ya. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini tentunya satu merugikan Adinda Muyasaroh yang tidak sempat tampil karena di bahasa panitera yang memanggil beliau kalau tidak buka cadar sesuai dengan peraturan atau nizam ya, peraturan yang berlaku pada kegiatan musabaqah, maka wajib didiskualifikasi. Walaupun akhirnya ujungnya minta maaf Dewan Hakim, tapi ya kita lihat ya, Muyasaroh mengatakan asif ya Ustaz. Artinya ini bahasa yang sangat sopan santun sekali ya hadirin ya. Mohon maaf ya Ustaz, mungkin Adinda Muyasaroh ini tidak berkenan melanjutkan daripada musabaqah karena lebih mempertahankan cadarnya, lebih mempertahankan niqabnya ketimbang dia harus membuka dan tampil sesuai dengan maunya Dewan Juri. Itu hak asasi dia ya, sah-sah saja, karena sanksinya kalau diteruskan dengan menggunakan cadar pun ya didiskualifikasi ya. Daripada dia
tampil dengan tidak menggunakan cadar, Adinda Muyasaroh ini lebih memilih keluar dari arena musabakoh dan tidak meneruskan untuk mengikuti prosesi perlombaan selanjutnya. Pertama, mungkin bisa merugikan Adinda Muyasaroh yang tidak jadi tampil. Ya, yang kedua juga ini menjadi sebuah catatan penting bagi dunia musabakoh, ya, dunia per-MTQ-an, agar kiranya tidak terjadi hal-hal serupa lainnya di berbagai tempat, ya. Sebagaimana kita maklum bahwa kewajiban daripada mengenakan jilbab, ya, apakah jilbab yang tidak menutup wajah atau yang menutup wajah, berniqab atau bercadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu. Nah, kepada istri, kepada anak perempuan, kata Allah, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang beriman. Ngapain? Yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menutup jilbabnya, ya, menutup jilbabnya. Kita lihat di terjemahan Kementerian Agama bahwa yang dimaksud dengan jilbab itu ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah ya, dan dada. Jelas ya? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Ya, jelas di Al-Qur'an tafsir Kementerian Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan jilbab itu ialah baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah, dan dadanya. Ya. Kenapa? Dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Ya, fala yu'zain, sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini surah Al-Ahzab ayat 59. Kemudian hadirin, kita lihat dalam surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini mungkin menjadi hujjah atau menjadi dalil dasar bagi para perempuan-perempuan mukminat memakaikan jilbabnya tanpa harus menutup wajah. Ada juga dalilnya, ya, saudara-saudaraku. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 ini setidaknya ada 12 macam orang yang boleh ditampakkan perhiasan bagi perempuan itu, atau aurat, ya, misalnya rambutnya gitu ya, wajahnya dan sebagainya. Tapi tidak lebih dari itu. Ada 12 yang bisa melihat, ya, menurut Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, panjang ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Wa kullil mu'minat, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihin, agar mereka menjaga pandangannya, wa yahfazna furujahunna, dan memelihara kemaluannya, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan perhiasannya, dalam kurung auratnya, illa ma zahara minha, kecuali yang biasa terlihat daripadanya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka. Yang pertama, au abaihinna, atau ayah-ayah mereka. Kedua, au aba ibu'ulatihinna, atau ayah suami mereka. Yang ketiga, au abnaihinna, atau putra-putra mereka. Yang keempat, au abnai bu'ulatihinna, atau putra-putra suami mereka. Yang kelima, au ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki-laki mereka. Yang keenam, au bani ikhwanihinna, atau putra-putra saudara laki-laki mereka. Yang ketujuh, au bani akhawatihinna, atau putra-putra saudara perempuan mereka. Yang kedelapan, au nisaihinna, ya, atau para perempuan sesama muslimah. Yang kesembilan, ala au ma malakat aimanuhun, atau hamba sahaya yang mereka miliki, aimanuhun. 10, para pelayan laki-laki tua, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. 11, yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, ya, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat, awit tiflil ladina lam yazharu ala auratin nisa, tentang aurat perempuan. Dan 12. Kemudian yang terakhir, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Manakala ada perhiasan di kaki seperti orang India itu, ya, kecrek-kecrek kedengeran gitu. Wa tubu ilallahi jami'ah, dan bertaubatlah kamu semua orang-orang yang beriman kepada Allah, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi jelas ya, siapa-siapa saja yang boleh melihat aurat. Di sini dalam surah An-Nur ayat 31 dijelaskan Allah secara gamblang dan detail. Baik, saudara-saudaraku, guys,
ya, para warganet, netizen sekalian, ini saja yang dapat kiranya kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semuanya. Dari kami Al-Fakir Haji Azanul Sauti mengucapkan jazakumullah khairul jaza, syukron jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.